Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai protokol komunikasi digital pada sektor industri. Dengan anggota kelompok yang pertama, Abdul Malik, kemudian Jessica Oktaviani Hutagol, kemudian Vanda Diendra, Alisa Zahra, Ahmad Asbil Yamin, Gustin Lydia, Dahnar Jeremia, Syahidatul Irfaniyah, Reza Hadi, Muhammad Faisal, dan Sabila Rulina. Kemudian isi dari penjelasan ini yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan batasan masalah, kemudian tinjauan pustaka meliputi pembahasan tentang macam-macam protokol komunikasi pada PLC, kemudian yang ketiga penutup itu kesimpulan dari pembahasan makalah. Yang pertama pendahuluan. Untuk latar belakang, pada dunia industri terdapat berbagai macam proses yang rumit serta membutuhkan output yang relatif banyak. Sebagian besar industri menggunakan PLC sebagai sistem kontrol karena mudah dalam penyesuaian di berbagai sistem pada industri serta memiliki kemudahan dalam komunikasi antar device standar industri. Untuk mengintegrasi antar PLC atau PLC dengan perangkat lain, dibutuhkan suatu protokol komunikasi yang sama antar PLC. Protokol komunikasi yang dilakukan secara digital mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu yang dapat mempermudah dan menambah tingkat efisiensi serta efektivitas komunikasi data pada industri. Kemudian rumusan masalah yang pertama itu apa saja macam-macam komunikasi digital. Kemudian yang kedua, bagaimana tren perkembangan instrumen komunikasi digital. Untuk tujuannya yang pertama, mengetahui macam-macam komunikasi digital. Yang kedua, mengetahui tren perkembangan instrumen komunikasi digital. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Poin selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, di mana meliputi pembahasan tentang macam-macam protokol komunikasi yang digunakan pada industri. Nah, macam-macam protokol komunikasi data sendiri, yang pertama adalah ROC atau Remote Operations Controller, terus ada MMS, Manufacturing Message Specification, terus ada Ethernet TCP IP, itu Transmission Control Protocol, yang keempat ada Field Bus, yang kelima ada OPC atau Operation Process Chart. Yang pertama itu adalah ROC, di mana ini merupakan sebuah controller berbasis mikroprosesor yang memiliki fungsi yang diperlukan untuk aplikasi otomatisasi, terutama untuk kegiatan memantau, mengukur, serta melakukan kontrol dari jarak jauh. Nah, ROC ini juga ideal untuk aplikasi yang membutuhkan komputasi aliran, kontrol PID, dan juga kontrol logika. ROC juga menyediakan akses ke konfigurasi database, log peristiwa, dan alarm secara real-time, serta menyediakan akses data yang telah diarsipkan, di mana basis data terbagi menjadi beberapa parameter individual, yang mana tiap parameternya terkait dengan nomor parameter dan point type. ROC juga memiliki operational code yang menunjukkan kode operasi yang akan dilakukan oleh sistem. Jadi mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan. Jadi untuk berikutnya adalah definisi dari parameter point type. Jadi untuk parameter sendiri dia itu berfungsi untuk mendefinisikan nomor parameter spesifik yang terkait dengan tipe titik tersebut. Kemudian ada akses yang berfungsi untuk menunjukkan apakah parameter ini dapat dibaca dan ditulis ke RW, atau jika parameternya hanya baca jadi RO. Gitu. Kemudian ada data type, berfungsi untuk mengidentifikasi jenis data yang disimpan. Kemudian ada length, berfungsi untuk menunjukkan jumlah byte yang digunakan oleh parameter. Kemudian ada range yang menunjukkan rentang nilai yang diterima untuk parameter. Ini khusus di perangkat. Kemudian ada default yang berfungsi untuk menunjukkan nilai awal parameter. Kemudian description berfungsi untuk memberikan deskripsi singkat tentang parameter, fungsinya, dan nilainya. Oke, bisa dilanjut. Oke, ini adalah tipe data yang digunakan di ROC. Jadi itu jenisnya ada bin, di mana definisinya itu dia binary. Kemudian ada AC yang untuk ASCII, ada INT 8 itu untuk sign integer 8 bit. Ada integer 16, ada INT 6 yang 16 yaitu untuk sign integer 16 bit, dan integer 32, terus juga ada unsigned integer
yang terdiri dari 8, 16, dan 32 bit. Kemudian ada FL, itu single precision floating point. Terus ada DBL, ya di mana double precision floating point. Terus ada TLP, type point of logic number. Dan juga ada time. Untuk default range-nya itu bisa dilihat di tabel. Oke, mungkin next. Oke, selanjutnya MMS. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak? Oh, lanjut. Oke, MMS. MMS atau Manufacturing Message Specification itu adalah standar internasional yang berhubungan dengan sistem pesan untuk mentransfer data proses real time, dan informasi kontrol pengawasan antara perangkat jaringan atau aplikasi penggunaan komputer. Nah, satu set objek dasar yang harus ada di setiap perangkat, di mana operasi seperti baca, tulis, pensinyalan peristiwa, dan lain-lain itu dapat dieksekusi. Perangkat manufaktur virtual itu adalah objek utama dan semua objek lainnya seperti variabel, domain, jurnal, file, dan lain-lain berada di bawah VMD. Satu set pesan standar yang dipertukarkan antara klien dan /n server untuk tujuan pemantauan atau pengerjaan objek. Satu set aturan pengkodean untuk memetakan pesan-pesan ini ke bit dan byte saat ditransmisikan nanti. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada standarisasi MMS. MMS distandarisasi pada tahun 1990 di bawah dua standar terpisah. Yang pertama ada ISO IEC 95061, itu Industrial Automation System Manufacturing Message Specification Part 1, Service Definition. Dan yang kedua ada Industrial Automation Systems Manufacturing Message Specification Part 2, Protocol Specification. Selanjutnya. MMS ini menggunakan 7 lapisan protokol jaringan OSI sebagai tumpukan komunikasi. Yang pertama ada application, yaitu application common service element. Yang kedua ada presentation, connection oriented presentation, dan abstract syntax notation. Yang ketiga ada session, connection oriented session. Yang keempat ada transport, connection oriented transport. Yang kelima ada network, connectionless network, dan yang keenam ada link yang terdiri dari MAC Ethernet dan token ring. Dan yang terakhir ada physical, yaitu Ethernet dan token ring. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya itu ada Ethernet TCP/IP. Protokol merupakan sekumpulan aturan yang mengatur dua atau lebih mesin dalam suatu jaringan dalam melakukan interaksi pertukaran format data. TCP/IP merupakan sekumpulan protokol yang dikembangkan untuk mengizinkan komputer-komputer agar dapat saling membagi sumber daya yang dimiliki masing-masing melalui media jaringan. Pertama kali, TCP/IP dikembangkan untuk komunikasi antar jaringan yang terdapat pada DARPA. Saat ini, TCP/IP digunakan sebagai standar komunikasi Internet Network dan menjadi protokol transport bagi internet, sehingga memungkinkan jutaan komputer berkomunikasi secara global. Protokol Transmission Control Protocol adalah protokol yang berada pada model OSI dan menyediakan keandalan pengiriman paket secara stream dari layanan ke aplikasi dengan menerapkan beberapa mekanisme pengakuan dan retransmisi paket pada kasus spesifik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelumnya bisa back di slide sebelumnya. Jadi sebenarnya untuk komunikasi bisa di back di slide sebelumnya. Oke, jadi sebelumnya ketika membicarakan mengenai Ethernet TCP/IP, jadi apabila dibedah berdasarkan perkataannya, Ethernet itu merupakan interface yang digunakan oleh suatu perangkat, suatu piranti. Nah, suatu interface ini, Ethernet ini merupakan generasi penerus dari kabelan. Jadi apabila kita ketahui bentuk kabelan beserta interface-nya, tentunya kita sudah punya bayangan. Jadi apabila mempelajari tentang jaringan komputer, maka sudah tahu apa yang dimaksud dengan Ethernet. Jadi Ethernet ini adalah jaringan yang masuk ke dalam kategori LAN, Local Area Network, atau jaringan area lokal.
Ketika sistem komunikasi yang dibangun dengan Ethernet akan membagikan arus data ke dalam frame, pada masing-masing frame terdapat alamat tujuan dan sumber data. Nah, kemudian untuk TCP/IP ini merupakan protokol di mana Ethernet ini menggunakan protokol ini untuk bisa berkomunikasi, bisa dikatakan seperti itu. Jadi protokol TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, yang digunakan secara luas untuk jaringan internet, karena menggunakan jaringan internet sifatnya ini lebih luas, lebih general, dan apabila diterapkan dalam sektor industri ini dikembangkan secara terpisah dari protokol model lapisan OSI. Jadi OSI ini adalah Open System Interconnection. Bisa dikatakan bahwasannya sama tapi tak serupa. Oleh karenanya, susunan lapisan tidak begitu cocok dengan protokol standar model OSI. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa protokol model OSI terdiri dari 7 lapisan: physical, data, network, transport, session, presentation, dan application. Bisa di next. Nah, apabila kita lihat pada gambar yang tertera pada slide PPT, ini merupakan persamaan ataupun bisa dianggap penyetaraan ketika dibandingkan antara model OSI dengan protokol TCP/IP. Nah, protokol TCP/IP ini sendiri hanya menggunakan sekitar 4 atau 5. Jadi ada lapisan application, transport, internet, network access. Jadi pada proses komunikasi data dikirim dari lapisan aplikasi menuju network access. Dalam perjalanannya, dalam setiap perjalanan turun lapisan, itu lapisan data tersebut ditambahkan header, ibarat bisa dianalogikan sebagai amplop yang digunakan sebagai identitas lapisan yang sama bagi pasangan komunikasi. Jadi bisa dikatakan bahwasannya header tersebut sebagai identitas ataupun bisa dikatakan sebagai identitas, ya. Proses penambahan ini dinamakan enkapsulasi. Istilah ini dipakai karena seolah-olah data dari lapisan sebelumnya dibungkus kembali dengan kode yang dimengerti oleh lapisan sejenis yang sedang berkomunikasi. Nah, begitu juga proses yang sebaliknya dari sisi penerima, yaitu data mengalir dari lapisan network access menuju aplikasi. Lapisan network access akan menerima dan membuka kembali header lapisan network access. Nah, mungkin untuk penjelasan dari Ethernet TCP/IP bisa di next. Selanjutnya ada Fieldbus. Fieldbus adalah salah satu produk teknologi yang disepakati oleh 300 lebih manufaktur instrumen. Fieldbus ini memiliki konsep paling mendasar pendistribusian fungsi kontrol pada network LAN pada instrumentasi industri. Fieldbus juga merupakan nama dari keluarga industri jaringan komputer protokol yang digunakan untuk kontrol terdistribusi real-time, standar IEC. Fieldbus bekerja pada struktur jaringan yang biasanya memungkinkan daisy chain, bintang, cincin, cabang, dan pohon jaringan topologi. Sistem Fieldbus adalah sistem kendali yang menggunakan media komunikasi digital, serial, 2 arah, multi-drop dengan kecepatan transfer data 31,25 kbps yang saling menghubungkan peralatan instrumen di lapangan seperti sensor, transmitter, aktuator, dan peralatan di level hierarki lebih tinggi seperti DCS. Selanjutnya bisa diteruskan teman saya. Baik, Fieldbus itu berfungsi seperti layaknya local area network di hierarki tingkat paling bawah yang mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan aplikasi pengendalian di antara peralatan instrumen di lapangan. Misalnya itu transmitter dengan control valve. Kemudian fitur Fieldbus yang pertama itu dapat mengurangi jumlah biaya dan jumlah kabel, karena dapat dihubungkan pada beberapa peralatan instrumentasi sekaligus. Yang kedua itu protokol transmisi digital meyakinkan proses informasi secara akurat dan kendali kualitas yang ketat. Kemudian yang ketiga itu
pilihan peralatan instrumen yang luas dari berbagai pabrikan, membuat konstruksi sistem menjadi fleksibel. Selanjutnya yang keempat itu beberapa penyesuaian dan inspeksi peralatan di lapangan dapat dilakukan dari ruang kendali. Terdapat dua macam spesifikasi physical layer field bus oleh IEC 611582 dan ISAS 5002. Spesifikasi tersebut itu digunakan untuk low speed dan high speed. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Selanjutnya ada OPC. OPC atau Operation Process Chart adalah suatu alat yang biasa digunakan untuk memetakan atau menggambarkan suatu proses operasi dan pemeriksaan yang terjadi pada suatu proses aliran produksi dari awal hingga produk setengah jadi maupun produk jadi. OPC terdapat informasi-informasi seperti waktu dari suatu proses, material yang digunakan, alat atau mesin pada prosesnya, dan scrap yang dihasilkan pada setiap proses. Lalu OPC juga mempunyai kegunaan lain seperti alat yang mengetahui kebutuhan tentang mesin serta penganggarannya, alat untuk menentukan tata letak pabrik, alat untuk pelatihan kerja, alat untuk memperkirakan kebutuhan tentang bahan baku melalui perhitungan efisiensi yang ada pada setiap proses, dan alat untuk menentukan tentang harus atau tidaknya perbaikan tentang cara kerja yang sedang dipakai. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah OPC memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan pada setiap proses pembuatannya. Yang pertama adalah pada baris yang ada di paling atas atau ada bagian paling awal ditulis dengan jelas jenis peta yang ingin dibuat, yaitu operasional proses chart, yang kemudian diikuti dengan nama produk, nama pembuat, tanggal dipetakan, dan nomor peta. Yang kedua adalah material, yang dimana diproses dan kemudian dinyatakan pada garis horizontal yang tepat di atasnya. Hal ini untuk menunjukkan ke dalam urutan tempat material saat diproses. Yang ketiga adalah lambang-lambang, kemudian digambarkan secara vertikal sesuai dengan urutan prosesnya. Yang keempat, penomoran terhadap suatu kegiatan pemeriksaan dituliskan secara tersendiri dan prinsipnya sama dengan penomoran untuk kegiatan operasi. Next. Baik, ini adalah penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan masalah. Ya, jadi untuk kesimpulannya itu, yang pertama, terdapat berbagai macam protokol komunikasi data, seperti ROC, MMS, Ethernet, TCP/IP, Fieldbus, dan OPC. Kemudian yang kedua, protokol tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dalam hal efisiensi biaya, waktu, tenaga, maintenance, dan troubleshooting yang diperlukan di sektor industri menjadi pertimbangan penting. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.